positif, ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, lima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini biasanya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru atau pendidik mengontrol murid atau peserta didik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda satu dengan individu yang lain. Kemudian ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan individu satu dengan individu yang lain pasti berbeda. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu ada di stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, alias hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi antara saya dengan peserta didik, saya dengan rekan sejawat. Kemudian yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikir
Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pada program sekolah itu nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya dapat dipercaya, jujur, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik sendiri itu ada dua. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan di motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bisa anak terlambat atau peserta didik tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Karena tadi dia pakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kemudian dia diminta untuk melepaskan sepatunya. Nah, kan peserta didiknya tidak tahu apa yang terjadi atau dia tidak dilibatkan dalam hukuman itu. Terus yang selanjutnya bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, misal ojek, push up, seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid atau peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru atau pendidik selalu menjadi monitor murid atau peserta didik. Sedangkan restitusi, restitusi itu proses menciptakan kondisi
Kemudian kalau seperti ini memperbaikinya bagaimana? Biar dia yang mencari solusi sendiri, bukan kita. Dan kita juga tidak akan menghukum dia kalau institusi seperti itu. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru atau pendidik pada kasus peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau hukuman, biasanya anak yang tidak menggunakan atribut lengkap biasanya diminta untuk bermain bendera selama 1 jam ataupun membersihkan toilet, menyaputi rumput dan lain sebagainya. Kalau membuat merasa bersalah itu beberapa kali bapaknya. Nah ini contohnya begini, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Kalau sebagai teman, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Atau ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya Pak. Itu teman. Sedangkan untuk pemantau, contohnya gini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ke siswa itu. Setelah upacara, yuk beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya Pak. Nah kalau untuk yang manajer, kamu tahu apa kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya rasa posisi kontrol tadi sudah Bapak Ibu terapkan secara tidak langsung. Tapi mungkin rata-rata kita masuk yang hukuman atau merasa bersalah. Dari posisi kontrol tadi, nah ini saya menjawab sekali dengan kamu. Itu kira-kira masuk di hukuman, membuat merasa bersalah, manajer, teman, atau pemantau. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Nah, kalau yang ini, apa cara untuk menyelesaikan ini? Manajer. Nah, kalau ini, ayolah lakukan ini dari Bapak Ibu ya. Ini surat temannya. Kalau yang ini apa ya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tugas tidak dikerjakan. Bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi bersifat kolaboratif. Kalau peraturan kelas itu bersifat satu arah. Nah ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan. Tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam. Itu bukan keyakinan, tapi peraturan. Kalau keyakinan itu
melakukannya. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh pendidik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi itu ada 3, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ini biasanya untuk penerapannya paling sulit karena harus bertolak belakang dengan peraturan. Nah ini, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kalau validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misal, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, contohnya siswa yang bolos, pasti dia kan punya alasan melakukan hal yang seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya lompat pagar, mungkin tadi bolosnya hanya pada jam pelajaran saja. Terus kamu patut bangga karena telah mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Mungkin kali ini contohnya dibully, kemudian dia membela diri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya kali ini dibully dan ya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita ketika kajian sudah membuat kesalahan? Ini yang lahap terakhir itu apa keyakinan kelas kita? Seperti itu. Nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu itu menjadi orang yang seperti apa? Biasanya ketika anakmu bolos, itu kita langsung memarahi dan memberi hukuman tanpa kita mencari tahu kenapa sih kok seperti itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru atau pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana pendidik mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Untuk kesepakatan kelas tadi itu kita biasanya dari kita balik dari peserta didik kita. Maunya kelasnya seperti apa toh? Maunya dia yang bagaimana toh? Dari mimpi mereka nanti bisa kita buat untuk kesepakatan kelas. Misal, saya ingin kelasnya nyaman dalam belajar. Saya ingin tidak ada pembulian. Saya ingin saling menghormati, seperti itu contohnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya diseminasikan untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih kemudian telah diberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Kalau dari saya pribadi sangat bagus ya, ilmunya baru bagi saya karena selama saya hidup 30 tahun setengah ini saya tidak belum pernah saya selama ini yang saya alami ketika kita salah jadi ada record ada punishment seperti itu. Dan selama ini memang yang saya rasakan dengan adanya hubungan itu memang ya tidak mengurangi siswa kita misal telat tager, misal bolos kan ya juga tidak pernah ada yang berperan, betul ya? Nah, dengan adanya ilmu yang seperti ini saya kira mungkin ini baru ya, paradigma baru karena dari beberapa artikel ataupun di PMN kita selalu mendapatkan pertanyaan yang sama, tidak kesulitan dalam merubah pembelajaran di kelas dan sebagainya. Saya selalu menjawab bahwa yang pertama kesulitannya adalah merubah pola pikir yang lama. Pasti sangat sulit. Bapak Ibu Guru pasti juga sulit menerima karena ada siswa nakal mau diajak bicara, misal diajak teman, ya kan? Nggak bisa kalau saya kan pikirannya gini, kalau ada murid yang salah, dia harus dihukum. Kamu salah, kamu push up. Biasanya saya kan gitu. Kamu kok nakal, harus saya hukum. Nah seperti itu. Itu kan yang selama ini kita kerjakan dan kita laksanakan, tetapi bukan kenakalan ya namanya. Kasus-kasus di siswa kita kan tidak pernah ada yang berkurang, justru ada indikasi tetap bertambah seperti itu. Dengan adanya ini mungkin bisa kita terapkan di sekolah, nanti kita imbaskan ke Bapak Ibu Guru yang lain, dicoba dilaksanakan, barangkali berhasil. Istilahnya kalau zaman sekarang kan siswa semakin literasi malah semakin menjadi seperti itu mungkin. Kalau kita sudah semakin keras yang sama jadinya kita di video guru galak, gurunya ngomong kayak itu kan itu kan juga tidak enak, apalagi sampai viral ya. Ya saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi antara generasi Jawa dan pemangku kepentingan supaya yang udah katakan tadi itu bisa berjalan sejalan seirama biar mewujudkan kira-kira itu tidak melulu untuk menghukum siswa atau membuat merasa bersalah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas. Siapa yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Bisa tahu? Tidak tahu. Kalian masih ingat peraturan aja yang ada di sekolah ini, masih ingat? Masih buatan. Oke, langsung buatan guys. Kalian yang masih ingat apa peraturan di sekolah ini guys? Apa peraturannya? Tidak boleh membelas. Tidak boleh membalas. Tidak boleh menang. Ya, jangan di luar. Memakai seragam lengkap. Betul? Tidak boleh membawa HP. Apa lagi? Baju harus dimasukkan rapi ya. Nah, yang ganteng-ganteng sampai yang cantik-cantik. Apakah sudah melakukannya? Sudah. Sudah ya?
Jembatan putih, kamu dihukum tak? Dihukum apa? Seperti ini jangan juga. Gimana perasaan kalian pas dihukum? Bagaimana? Mantel ya, Jimas, Sami. Ada yang lain? Yang dihukum, wah saya bahagia dihukum aja. Enggak ada. Yang dihukum, wah saya marah dihukum, saya dendam sama bapak itu, sama ibu itu, sama itu aja. Cuma saya marah kalau saya dihukum. Ya. Tapi kalian mau ulangi lagi? Benar? Benar ya? Benar. Siapa yang dihukumnya lebih dari satu kali? Masya Allah. Kenapa lagi? Atributnya nggak lengkap lagi. Dan kamu dihukum sekali karena atribut nggak lengkap. Katanya nggak mulai lagi tadi. Dan terus kan dihukum lagi. Berarti harusnya gimana ya? Dilengkapi. Kenapa sama nggak boleh melengkapi deh? Supe. Berarti kayak ini nggak nempel supe ya? Hilang ya? Oh iya, ini hilang ya tadi. Mungkin tadi yang cowok-cowok yang buatnya ganteng ini, ya, yang ganteng-ganteng ini sering atau pernah mendapat hukuman karena melanggar peraturan. Sedangkan yang cewek-cewek yang cantik ini bagaimana? Pernah melanggar? Benar? Benar ya? Saya percaya ke kalian. Apakah hanya yang cowok-cowok saja yang bandel? Iya. Apa hanya cowok-cowok saja yang melanggar peraturan? Tidak. Tidak. Ayo, cowok-cowok saya gantian. Siapa ini? Apakah ada wajah-wajah dari teman-temanmu yang cewek ini yang pernah melanggar peraturan sekolah? Ayo. Tadi nggak mau ngaku loh. Kenapa? Infonya apa? Melanggar apa? Kok cukup? Oh, bolos. Bolos ya. Oke, berarti kalian pernah melanggar satu peraturan, kemudian kalian dihukum. Perasaan kalian jengkel, marah, apa ya? Seperti itu. Kamu juga real? Iya, benar. Masih pernah dihukum enggak? Pernah. Kenapa Ros? Waduh, itu nggak bisa. Saya rasa sama juga. Oh enggak, saya kira maksudnya rajin. Oh rajin. Agatha pernah? Oh Agatha anak baik. Iya Mima? Catherine, apa kabar? Gimana dengan Catherine? Udah gitu enggak? Enggak, oh enggak ya? Teman siapa ya? Oke. Ya tadi kalau sampai dihukum marah. Sama ya dihukum tadi. Betul? Jadi kita nanti buat kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. Kita akan belajar untuk apa namanya? Mengaplikasikan budaya positif. Apa budaya positif? Ada yang tahu? Positif? Nah, positif itu budaya yang baik ya, yang positif. Dimulai dari kita membuat kesepakatan kelas. Misalnya ya, kesepakatan kelas. Kita nanti akan membuat kesepakatan kelas dengan kalimat yang positif. Jadi kalimat yang baik, ya. Jadi kalimatnya yang baik. Enggak boleh kalimat negatif. Nah, contoh kalimat negatif adalah tidak boleh melanggar peraturan. Tidak boleh membolos. Kata tidak itu menunjukkan kalimat negatif. Kalau diubah ke kalimat positif, contoh, tidak boleh terlambat. Kalau diubah ke kalimat positif, jadi masuk tepat. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Kalimat positifnya sudah paham? Good. Terus dari kesepakatan kelas itu nanti sebelum kita kalian pasti kan punya mimpi loh. Oh, saya itu pengen saya itu kalau belajar di kelas itu seperti apa? Punya bayangan toh? Punya gambaran toh? Punya mimpi kan? Punya saya itu pengennya kalau saya belajar di kelas tuh nyaman
juga pustakaan banyak buku. Kami mempunyai kelas yang bagus, bikin belajar dengan nyaman. Kelas yang bersih dan nyaman. Saya ingin kelas kami tidak ramai. Dengan saya mempunyai kelas yang bersih, nyaman, dan Ber-AC. Ini ber-AC kan? kelas yang bersih. Bersih itu nak. Hari lebih baik. Iya, Ben. Ini belajar dengan nyaman. Membeli jajan sekolah. Ini jajanan di daerah sekolah. Lomba sama tidak? Berdasarkan. Berarti tadi setelah dibacakan akbar ya, rata-rata ternyata pengen kelasnya bersih, kemudian pengen di kelas itu
Oke, data sih kira-kira tadi. Terus belajar di kelas yang damai dan tenang, berarti tidak berisik tadi ya. Ingin kelas menjadi bersih ya. Ini tadi kelas bersih bagus ya. Mempunyai kelas yang bagus, pengen belajar dengan nyaman ya lagi. Kelas yang bersih dan nyaman. Saya ingin kelas kami tidak rame. Tadi katanya sekali melengkapi benar rame. Cewek sama cowok ini. Bayangan saya mempunyai kelas bersih, nyaman, ber-AC. Nah ini ber-AC, sudah ber-AC benar. Ini angin jendela. Iya, saya tahu. Terus membuang sampah pada tempatnya. Kan yang belum membuang sampah pada tempatnya. Aja, mau boten, bisa boten. Akbar, boten. Ariel, Cimas, Bilkis. Boten-boten itu boten salah. Atau memang buang sampahnya kamu di tempatnya atau di tempat tetangga? Tempat tetangga. Membuang sampah kok bisa di tempat tetangga. Membeli jajan dalam sekolah, membeli jajan di lingkungan sekolah ya. Kelas bersih. Apakah kalian selama ini membeli jajannya di luar lingkup sekolah? Adakah yang pernah membeli di luar lingkup sekolah? Pernah sudah pulang. Kelas yang bersih ingin belajar dengan nyaman. Dari semua bayangan kamu, dari semua cita-cita kamu ingin kelas yang model seperti ini. Mari. Kesepakatan kelas yang pertama tadi
saling melengkapi Bu, gitu. Kata-kata ini tidak ramai berarti apa? Oh ya, kalau tidak ramai berarti tidak itu negatif ya. Kata negatif berarti kita ubah ke kalimat yang positif. Jadi belajar kalian kan belajar benar? Iya. Nah itu dia benar nih. Nah ini kalau untuk gurunya asik lah, ini kita kembali ke Pak Ibu guru ya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalian harus menjaga. Ya ada lagi. Apa lagi? Kira-kira mau ditambahin apa? Ya, nggak ada. Nggak boleh tidur di kelas, misal. Ya. Dan itu kalimat apa? Kalimat tidak itu berarti kalimat yang negatif. Kita harus mengubah kalimat itu menjadi positif. Jadi kalau misalnya ada yang tidur di kelas, ya nggak ada yang tidur di kelas berarti harus dan tertib. Belajar dengan nyaman dan tertib. Jadi misal ini ya kesepakatan kelas kalian. Ini yang membuat ini juga dari kalian. Ini mimpi kalian. Kalau melanggar ini juga kesepakatan. Kenapa? Mau diapakan itu melanggar? Nggak boleh mengumpul fisik, nggak ada hukuman. Nggak ada sanksi, nggak ada hukuman, nggak ada denda. Terus apa Bu? Dikeluarkan. Nah ini dikeluarkan. Nggak boleh. Dikeluarkan kemana Zat? Dikeluarkan. Boleh. Jadi nanti kalau ada yang melanggar ya mungkin olahraga aja Bu. Ada yang suka olahraga ya? Jadi saya suka olahraga. Duduk juga gitu. Jangan saya. Atau nanti kalau mulai melanggar diminta untuk menunjukkan bakatnya Bu. Bakatnya. Mungkin ada yang lari, mungkin ada yang nyanyi, mungkin ada yang baca puisi. Jadi nanti untuk kesepakatannya itu ya nggak boleh, bukan nggak boleh. Berarti nanti kalau melanggar berarti siap-siap untuk menunjukkan bakatnya. Yang punya bakat nari ya harus nari, punya bakat nyanyi ya nyanyi. Terus selain itu kalau ada yang nggak pikir gimana dong? Nggak boleh pindah lagi ya. Kalau ada yang nggak pikir siapa nih? Olahraga. Iya olahraga ya. Olahraga itu boleh mau olahraga. Olahraga ya seger ya. Kalau ada yang ngantuk di kelas itu biasa seger olahraga dulu. Enak makan sana. Ngerumah itu olahraga sih. Ya sampai di sini ada yang bertanya kan?
terima kasih atas perhatian dan untuk kesepakatan kelas yang sudah dibentuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Diah Suryani, salah satu rekan sejawat dari CGP Ibu Dian Yuli Astuti dari UPT SMP Negeri 1 Wates, Kabupaten Bintan. Menurut saya, ilmu yang dibagikan oleh Ibu Dian Yuli Astuti sangat bermanfaat dan bagus karena sejatinya sebagai seorang pendidik atau guru, hendaknya kita memiliki standar kepribadian profesional dan juga kita dapat memiliki kemampuan untuk kontrol diri ya. Salah satu yang saya ingat tentang posisi kontrol ada 5, yaitu bahwa pendidik atau guru dapat menjadi seorang penghukum, kemudian menjadi teman, menjadi manajer, menjadi seseorang yang dapat membuat orang lain merasa bersalah, dan juga sebagai pemantau. Nah, menurut saya 5 posisi kontrol guru ini hendaknya dimiliki oleh seorang pendidik atau guru profesional sehingga ia dapat menjalankan tugas sebagai pendidik atau among, terutama sebagai manajer, sehingga dapat membawa siswa atau peserta didiknya menjadi insan atau pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan juga merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cila, apa kabar? Oke. Cila, ibu mau tanya. Hari Sabtu kemarin, Cila kemana? Kok Cila nggak ikut ekstra pramuka? Iya Bu, maaf. Soalnya saya belum pulang karena mau diajak ayah ke Blitar. Oh, gitu. Oke. Wah, pasti senang ya Cil ya. Diajak ayah ke Blitar. Diajak kemana Cil? Ke Blitar pagi dulu Bu. Oh, untuk piknik ya Cil ya. Wah. Namun, apa yang kamu lakukan apakah sudah sesuai aturan sekolah, Cila? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Oke. Cila masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Masih. Oke. Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu pahami atau yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, berarti Cila sudah paham ya kalau kita harus tertib mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Iya. Mungkin ada yang lain, Cil? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Ya, baik. Bagus. Jadi, lain kali kalau Cila mau kemana-mana itu pas ada kegiatan sekolah, berarti Cila harus izin Bapak Ibu guru atau